Menghakimi. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dulu, sebelum menjadi Katolik, saya tidak mau mendoakan, apalagi mengampuni orang jahat. Saya hanya berdoa untuk orang baik. Saya sampai mempunyai teori bahwa karena ada orang jahat, maka Tuhan tahu kita baik. Suatu hari datang teman yang tidak terlalu akrab menyarankan kepada saya untuk mengampuni. Kenapa saya harus mengampuni? Katanya, itu demi diri saya sendiri. Saya menelepon adik saya, membicarakan betapa jahat seorang atasan yang saya telah anggap seperti orang tua. Adik saya menyarankan saya berdoa, "Ampunilah saya Tuhan, seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya." 2 minggu kemudian, atasan saya dipecat setelah doa mengampuni ini. Hal ini membuat saya belajar katekumen
dan dibaptis menjadi Katolik. Terkadang seseorang cepat berkomentar atau menghakimi jika melihat atau mendengar suatu peristiwa. Di medsos tidak jarang kita membaca berbagai komentar yang negatif atas suatu tayangan. Padahal menghakimi seseorang tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya memberikan stigma negatif menyangkut kehormatan, harkat, martabat, dan wibawa. Jika disakiti atau dijahati oleh seseorang, umumnya kita akan membalas kejahatan dan sakit hati. Seperti hukum yang mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengatakan, janganlah kamu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Banyak orang berpendapat bahwa sabar ada batasnya. Kesabaran mereka sudah habis, jadi mereka cenderung membalas. Padahal Yesus mengajarkan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, 1 tahun, atau sepanjang hidup kita. Bapa telah menyerahkan urusan penghakiman kepada anak, yaitu Yesus. Kita jangan menghakimi. Ampuni, maka kamu akan diampuni. Janganlah menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Sebenarnya mengampuni, tidak mengampuni, memaafkan, mengasihi, memberkati, senyum, tidak membuat kita kehilangan apapun. Sebaliknya, kita akan merasa sukacita. Namun manusia cenderung membalas dendam dan tidak puas jika merasa tersakiti. Apakah Yesus membalas dendam? Tidak. Yesus punya cara untuk menegur, mengingatkan, menyadarkan, dan membuat manusia bertobat. Yesus mencari domba yang tersesat untuk kembali. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami. Jangan biarkan kami menghakimi. Berikan kami hati yang penuh kasih, seperti Engkau mengampuni, mengasihi, mencintai, memberkati, membukakan hati nurani mereka yang jahat kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.